Kalau keladi itu kan nggak susah ya cara nanamnya kalau udah terbiasa. Yang jelas harus banyak mencoba karena kalau misalkan dicoba dengan cara-cara menurut sobat yang terbaik, tentunya nanti juga ketemu sendiri. Banyak yang mengeluh dengan bertani keladi atau cuma hobi aja, banyak yang mengeluh karena sering lonyot ataupun sering rontok daun. Itu kan hal biasa kalau keladi, dan keladi itu kan ada masanya, masa dorman, masa tidur gitu. Jadi udah terbiasa. Makanya kalau sobat semua yang udah sering banget mengkoleksinya ya mungkin nggak aneh lagi, tapi kalau misalkan yang baru memulai ya pastinya kaget pas beli. Mungkin tadinya rimbun, tiba-tiba udah di rumah beberapa minggu atau bulan tiba-tiba rontok. Beda dengan misalkan tanaman lain, contohnya aglonema. Itu kan kalau bukan sakit, kalau aglonema itu kan pastinya daunnya itu akan rimbun, kecuali emang kalau sakit ya pastinya rontok. Nah, kalau si keladi, daun-daunnya itu walaupun ketika cantik dia akan mengalami dorman gitu. Makanya harus dipelajari dulu, jadi jangan tiba-tiba kecewa langsung dibuang gitu potnya gitu. Sementara kan umbinya masih ada, itu bisa dibersihkan. Nah, seperti daun ini kan pertamanya kecil, ini habis dorman nih, baru cuma 10 harian ya, 10 harian ini udah menuju ke daun yang besar. Nah, ini medianya juga cukup dengan kotoran hewan, pucuk, bukan pucuk sih, daun bambu ya, daun bambu busuk, dan juga sekam dan juga kokopit ya. Ini masuknya si keladi hybrid double lap atau juga daun ganda. Dan ini di daun gandanya juga udah mau ngeblok merah, apalagi nih yang daun besar. Ini baru 2 daun aja udah karakternya udah cakep banget, dan urat-uratnya semakin jelas. Saya juga ini seneng banget ada ini ya, ada hybrid yang double lap ini, karena bagus banget. Ini beda dengan si Flying Garuda. Jadi saksiin ya, jangan di skip karena banyak informasi ke depannya. Oke. Ini tidak termasuk yang rentan dengan paparan sinar matahari, karena aku udah beberapa kali coba juga dipanasin dan dihujanin. Ini tetap malah tambah karakternya bagus. Nah, bagi sobat semua, kalau misalkan mau keladinya itu bertahan di segala cuaca, ya dari mulai kecil nih, dari satu daun ini nih, saya juga udah dibiasakan di pulsimat. Simat itu kan saya katakannya singkatan dari sinar matahari ya sobat semua. Jadi yang ini itu baru 2 daun aja udah bagus. Nah, ini kalau di tempat teduh nggak kayak gini, beda lah ya. Ini yang si daun anakannya, daun kecilnya juga ini udah emang cakep sih. Kalau di itu, kalau karakter pertamanya aja, daun pertama udah cakep, apalagi daun-daun berikutnya. Nah itu. Nah, aku juga pakai medianya sih lumayan ya, agak lembab, karena kan biasa kalau itu emang dibiasakan harus lembab dan juga mataharinya tercukupi. Nanti akan pengaruhnya ke daun dan juga batang. Ini batangnya emang agak tinggi sih, cuman masih dalam wajar sih, emang cakep banget. Dan dilihat dari segala arah pun ini emang udah cakep. Ini garis-garis tulangnya itu memberikan nuansa yang lebih bagus, lebih kuat gitu karakternya. Karena di daun yang kalau ini mungkin pink ya, pink tua atau gimana ya, bukan ke arah merah sih. Dan ini jarang sih, masih jarang yang punya, karena memang ini bukan Flying Garuda sih, tapi kalau misalkan sekilas emang mirip. Kalau Flying Garuda kan lebih banyak hijaunya, ini mau pull ke arah pinknya, pink ke arah merah ya. Sobat semua kan harus benar-benar memperhatikan batang, takutnya ada ulat atau gimana ya. Sambil mungkin lagi ngopi atau apa, liatin keladinya kan senang banget habis kerja atau apa gitu. Nah, di medianya pun saya selalu pegang, dikontrol, takutnya enggak ini ya,
nggak lembab, dan kalau udah terbiasa sih tahulah keadaan dan kondisi tanaman kita sendiri. Nah, ini daunnya cakep banget ya. Kalau aku nggak ini ya, nggak seperti video ya, di channelnya orang lain. Jadi saya hanya cukup aja sekilas sambil video berjalan gitu kan, memberikan tips-tipsnya. Jadi nggak ini ya, nggak seperti tutorial yang pada umumnya dari nol misalkan sampai tumbuh ada di videonya. Saya nggak kayak gitu. Jadi karena di video saya kebanyakan yang nonton itu orang-orang yang usianya milenial, jadi kalau misalkan bertele-tele kayaknya mungkin bukan ini ya, bukan untuk mereka, jadi nggak pas gitu. Jadi mungkin mereka itu pengen yang cepat tanggap dan mungkin tidak terlalu lama juga videonya. Saya juga menghargai sih ke ini ya, orang-orang milenial yang hanya dengan mungkin diterangkan cukup dengan kata-kata mereka langsung menyerapnya dengan cepat. Makanya berdasarkan statistik videonya itu kan emang video ini banyak yang nontonnya usia 25 sampai 34 ya, 35-an. Makanya saya juga mungkin lebih disesuaikan ke mereka-mereka gitu. Oke sobat semua, sobat anak kampung, gimana nih menurut sobat semua? Ini keladi udah cukup keren belum sih ya? Kalau warnanya sih kalau menurut aku ini udah lumayan gonceng ya, udah bagus sih, cuman belum pol. Nanti lebih bagus lagi ngeblok pinknya, itu ngeblok, uratnya juga kelihatan banget, dan di pinggir-pinggirnya ada sedikit warna hijau ya teman semua sobat.